Shalom, bertemu lagi ya di renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Itu adalah anugerah ya. Amin ya, bahwa kita tahu surga itu nyata, Tuhan itu ada, itu anugerah, dan kita mengenal Tuhan Yesus tuh benar-benar suatu anugerah ya. Karena selama di dunia ini kita tidak sia-sia, kita ada tujuan yang harus dicapai ya. Benar-benar ada tujuan ya. Jadi jangan sampai ya kita tuh belok kiri, belok kanan tuh hal yang sia-sia ya. Tetapi buatlah selama ada di dunia itu hal-hal yang benar-benar bisa memberikan manfaat baik ya, sehingga saat kita nanti ya menunggu kita dijemput Tuhan Yesus umur 80, 70, bahkan 100 ya. Kita bisa menceritakan ya kenangan-kenangan baik itu kepada anak cucu kita ya, untuk membuat mereka semangat juga melakukan hal-hal yang baik ya. Jangan isi hari-hari kita untuk hal-hal yang untuk mencari yang hanya sementara, yang tidak bisa membawa kita lebih dekat lagi ke Tuhan ya. Amin ya. Selalu lakukan apa yang membuat hati Tuhan senang ya. Rayu Tuhan dengan segala tingkah baik Anda ya. Rayu Tuhan dengan hal-hal yang Anda lakukan ya. Sampai Tuhan itu tidak bisa untuk tidak mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Lakukan hal itu ya. Bahkan tidak perlu untuk dilihat orang ya. Saat Anda melakukan pekerjaan seperti itu, ibadah Anda bagi Tuhan ya. Saat Anda melakukan sesuatu buat keluarga Anda ya, buat teman Anda, untuk orang-orang sekitar Anda yang Anda temui, itu hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Amin ya. Tuhan itu tidak memandang seberapa wahnya yang kita lakukan, tetapi hati kita. Kita tahu ya, Daud saat dipilih itu hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ya. Sampai orang menyepelekannya, tapi mereka tidak tahu saat Daud ya mengembalakan kambing dombanya ini, singa, beruang itu menjadi musuh dari ternak-ternaknya, dan dia melawan dengan tangannya, dengan tangan kosong, dan apapun yang ada di dekat dia melawan singa, beruang itu, menyobek mulutnya. Tapi mereka tidak tahu. Yang tahu itu Tuhan. Jadi sekecil apapun pekerjaan Anda, apabila Anda melakukannya dengan hati, yang dimana Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati setiap manusia, jangan heran dampaknya ya. Karena saat Tuhan memilih seseorang ya, tentunya mencari orang yang tidak suka merugikan orang lain ya, yang tidak suka memanfaatkan orang lain ya, yang mau saling membantu, saling memberikan kebaikan ya. Karena manusia itu memang makhluk sosial ya, hal-hal yang baik. Makanya Tuhan itu kalau memilih sampai kedalaman hati. Jadi saat Anda melihat orang kesaksian, cek hati Anda. Karena apa? Itu juga seharusnya menjadi hak Anda juga. Tetapi karena kadang-kadang manusia itu lebih mengutamakan sisi hati yang lain ya. Kalau lihat orang mencapai sesuatu dikomentari ya. Palingan ini, palingan itu cerminan dari iri dengki. Padahal itu kenajisan di mata Tuhan ya. Amin ya. Semua itu yang dilihat saat orang kesaksian bisa melakukan apa yang dinamakan buah-buah roh. Karena hati mereka siap ya, siap untuk menjadi berkat ya, siap tidak untuk menjadi batu sandungan orang lain ya, siap untuk menolong orang lain. Kalau tidak bisa menolong, tidak mempersulit orang lain. Tapi kalau orang-orang condong ya untuk
ke hal-hal yang negatif. Bahkan saat melihat orang bahagia saja mereka iri, bahkan mau mengambil segala sesuatu yang dimiliki orang tersebut. Bagaimana Roh Kudus bisa menguasai? Paling kalau pegang sesuatu malah bikin kerugian, ya. Karena tidak ada urapan, tidak ada Roh Kudus. Isinya pengennya merugikan, mengambil keuntungan, memanfaatkan. Itu sudah pasti tidak ada Roh Kudus. Dan orang-orang seperti itu biasanya akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama lagi karena hatinya itu condong ke iri dengki. Yang hal-hal yang tidak bisa dipakai Tuhan. Polanya seperti itu. Makanya Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Kakak-kakaknya gagah perkasa, tetapi kenapa hanya Daud yang dipilih? Padahal dia hanya pengembala domba, kakak-kakaknya tentara. Ya, anak buahnya Saul. Badannya lebih tinggi besar. Amin ya. Karena Daud walaupun bekerja sebagai pengembala kambing domba, dia bekerjanya pakai hati. Ada kambing domba yang diterkam singa, dia tidak lari. 1, 2, kan orang sayang nyawa ya, tapi dia tidak. Dia berani bertarung, merobek mulut singa-singa itu. Ya. Hati yang dilihat Tuhan. Sampai kedalaman hati. Hati yang mau memberikan kebaikan bagi orang lain. Saat orang lain melihat bahagia, dia bahagia, bukan mengambil hal-hal yang ada di orang-orang tersebut. Karena lebih dikuasai iri dengki. Ya. Makanya Roh Kudus itu bisa, buah-buah roh itu bisa dilihat orang. Tumpang tangan di orang sakit sembuh, bisa mengusir setan. Karena Tuhan itu Tuhan yang rindu untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan sendiri berkata ya, di Alkitab, dia Tuhan memang sengaja membuat mujizat saat ada di dunia setiap hari bersama muridnya. Karena dia mau menguatkan muridnya saat ditinggal Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada tujuannya. Mujizat itu memang diperlihatkan Tuhan untuk menguatkan hati manusia. Wong dikuatkan aja masih ada yang menjual Tuhan, yaitu Yudas, ya kan? Yudas melihat pasti mujizat setiap hari, masih menjual Tuhan. Ya. Jadi buah-buah roh itu sampai bisa dilihat oleh matanya orang lain. Sampai diperlihatkan. Karena memang itu manusia itu memang harus dikuatkan. Masih ada mujizat aja masih ada yang meleng. Tuhan nyata berbicara aja masih ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus demi pasangannya. Masih ada. Itu padahal Tuhan Yesus nyata. Manusia tuh melihat mujizat, udah melihat begitu nyatanya Tuhan masih meleng. Ya. Itulah manusia yang lebih mengutamakan dunia ya. Yang memandang untung rugi, nanti kalau saya mendekat ke Tuhan Yesus nanti klien saya pergi. Ya. Hal-hal yang untung rugi. Padahal itu sia-sia di mata Tuhan. Karena Tuhan itu pemilik dunia. Tapi memang kalau ikut Tuhan itu harus bayar harga ya. Menghadapi hal-hal dunia yang dimana mereka lebih condong ke hal-hal yang sementara. Ya. Sudah tahu Tuhan nyata. Masih menjual imannya demi hal-hal dunia. Ya, itu manusia perlu dikuatkan. Makanya Tuhan tuh melihat sampai kedalaman hati. Saul saja yang dipilih Tuhan sendiri, urapannya bisa diambil menjadi musuhnya Tuhan. Ya. Jadi sekali ada urapan jangan main-main. Jangan permainkan Tuhan. Diambil jadi musuhnya Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah main-main. Orang sekarang ya merasa jadi istrinya ini, jadi suaminya ini, jadi songong ya. Banyak orang seperti itu. Padahal Tuhan itu ya orang yang diurap. Memang kita siapa dibandingkan Saul? Ya. Saul itu raja besar di zamannya. Tetapi saat dia tidak melaksanakan satu perintah saja, urapannya diambil dan jadi musuhnya Allah. Ya. Jadi jangan main-main. Kalau hanya jadi istrinya ini, suaminya ini jadi songong.
Saul saja yang raja. Jadi kita jadi orang tuh lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan songong, jangan tinggi hati, jangan semena-mena. Ya. Berkaca kita tuh siapa? Hanya manusia. Ya. Ingat peristiwa Saul. Dipilih Tuhan sendiri oleh Nabi besar Samuel. Saat melakukan satu perintah saja yang di mata manusia baik, tapi tidak mendengarkan Tuhan, langsung jadi musuhnya Allah. Jadi jangan semena-mena. Kalau jadi, baru jadi sesuatu dunia. Apalagi cuma jadi istrinya ini, suaminya ini, atau apa. Dikasih pangkat ini, dikasih pangkat itu. Ya, sekali ya, tidak melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan, jadi musuhnya Allah. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Amin ya. Jadi kita tuh perlu membaca Alkitab tuh agar tahu ya, isi hati Tuhan tuh seperti apa, agar jangan melakukan kesalahan. Kita harus tahu ya, gambaran dari sifat-sifat Tuhan Allah kita. Memang kita siapa dibandingkan Saul. Saul itu kesalahan, tidak mendengarkan, itu pun alasannya untuk rakyat, menjadi musuhnya Allah. Saat itu juga urapannya diambil jadi musuhnya Allah. Ya. Kekalahan terjadi, banyak orang mati. Jadi jangan sombong saat ada di dunia. Ya. Kita harus belajar Alkitab agar tahu sifat-sifat dari Allah kita. Ya. Memang kita siapa dibanding Saul. Jangan pernah ada kesombongan. Ya. Jangan pernah ada kesombongan. Amin ya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Samuel ya, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 12. Judul perikopnya, Isi-Boset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana, yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Berot, sebab Berot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset ya. Anak-anak Rimon orang Berot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset anak Saul. Musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Berot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklak, dan dengan demikian akan memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seseorang yang besar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?
Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan ke dalam kubur Abner di Hebron. Ya, jadi Isi-Boset dibunuh ya oleh saudaranya Daud, tapi Daud tidak memerintah ya. Dan Daud marah ya, kemudian menghukum orang-orang yang membunuh Isi-Boset ini ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya, bagaimana Isi-Boset ya, anak Saul meninggal ya. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Jadi ketika Abner meninggal tuh orang Israel terkejut ya. Orang Israel yang di luar Yehuda, kalau Yehuda kan dipimpin oleh Daud ya. Jadi mereka terkejut ya, takut ya keluarga Saul. Anak Saul mempunyai dua orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana, yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benjamin dari Berot ya. Jadi ini ada dua gerombolan ya. Yang satu bernama Baana dan Rekab ya. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benjamin ya. Di sini dikatakan Beerot itu masuk daerah Benjamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang ya. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Jadi Yonatan ada anak ya, yang dimana cacatnya ini karena jatuh ya saat melarikan diri ya, di bawah inangnya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset ya. Jadi ada anak Yonatan yang bernama Mephiboset ya. Anak-anak Rimon orang Beerot itu yakni Rekab dan Baana pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ya. Jadi yang namanya Rekab dan Raana itu pergi ya ke rumahnya Isi-Boset. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Jadi penjaganya Isi-Boset itu ngantuk tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Jadi Isi-Boset itu dipenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan ya. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, inilah kepala Isi-Boset anak Saul musuhmu itu yang ingin menyabut nyawamu ya. Jadi dibawa ke Daud kepala dari Isi-Boset. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya ya. Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya anak-anak Rimon orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyebarkan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Jadi kita tahu ya, ada satu orang yang membawa kabar ya, ketika dia ketemu Saul itu Saul sudah menusukkan dirinya ya, tetapi dia belum mati, dan Saul minta dia untuk membunuh, yang minta Saul yang minta sendiri Saul. Kemudian akhirnya diiyakan ya, dan kemudian dia ngasih kabar ke Daud, itu aja dibunuh ya. Itu Daud menceritakan lagi kepada Baana dan Rekab ya. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Itu yang dikatakan. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya. Tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu daripada muka bumi? Jadi hatinya Daud ini kita tahu ya. Daud itu tidak haus kekuasaan ya. Ketika dia dikejar-kejar Saul ya, dia lari. Ada kesempatan 2 kali membunuh, dia tidak membunuh Saul ya. Ketika dia kan sudah dinubuatkan jadi raja Israel ya. Ketika dia tahu Saul sudah mati ya, dia tuh sampai bertanya, saya harus kemana ya. Akhirnya
suruh ke Yehuda. Kemananya? Akhirnya disuruh ke Hebron ya. Jadi kita tahu hatinya Daud ya. Daud itu tidak punya cita-cita untuk menjadi raja. Ya. Ketika ada orang yang melakukan kekerasan itu ya, ketika dia sudah mengambil nyawa Saul, dibunuh, padahal itu yang minta Saul. Ya, ketika Rekab dan Baana membunuh Isi-Boset ya. Akhirnya Daud itu sampai bilang Isi-Boset itu orang benar. Maksudnya Isi-Boset itu tidak melakukan kesalahan kepada Daud. Ya, di mata Daud itu Isi-Boset tidak ada kesalahan, maka disebut orang benar. Kita sekarang tahu ya gambaran dari hatinya Daud. Ya, jadi kita di sini bisa tahu ya gambaran dari hatinya Daud. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Akhirnya Rekab dan Baana diperintahkan untuk dibunuh oleh Daud ya, karena sudah membunuh Isi-Boset, yang dimana Daud itu tidak merasa terganggu akan Isi-Boset. Jadi kita bisa tahu ya gambaran dari Daud. Daud itu orang yang tidak haus kekuasaan. Dikasih Yehuda pun dia puji Tuhan. Tidak berusaha untuk mengambil wilayahnya Isi-Boset, anaknya Saul. Jadi kita di sini bisa tahu ya hatinya Daud itu gimana ya. Sudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka, tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Amin ya, puji Tuhan, amin. Ini salah satu kisah di mana Isi-Boset dibunuh ya oleh dua gerombolan ya di sana yang bernama Rekab dan Baana ya. Salah satu kisah yang terjadi saat itu. Amin ya, kiranya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan ya. Kiranya kita bisa semakin cinta dengan Tuhan. Kita bisa mengerti ya gambaran dari hati Tuhan ya, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.